Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mimika terus mengawasi pergerakan penjualan komoditi pangan, seperti bahan pangan pokok khusus minyak goreng yang sedang mengalami kelangkaan. Sebelumnya, Disperindak telah melakukan pemeriksaan terhadap gudang-gudang distributor makanan khusus penyediaan minyak goreng. Dari temuan tim yang melakukan inspeksi, stok minyak goreng ditemukan kosong. Untuk memastikan stok kembali terpenuhi, Dinas Perdagangan melakukan inspeksi hingga ke pelabuhan. Dinas Perdagangan yang telah memiliki data bahwa ada kontainer berisi minyak goreng yang sudah terkirim dari Surabaya. Untuk memastikan kontainer tersebut tiba di Timika, pihaknya melakukan pengecekan. Bersama kepolisian dari Satgas Pangan, Disperindak memeriksa keberadaan kontainer tersebut. Dari pantauan langsung di lapangan, bahwa ditemukan 4 kontainer yang ditemukan dalam keadaan masih tersegel. Yang berarti barang berupa minyak goreng masih berada di dalam kontainer. 4 kontainer ditemukan tidak berada di dalam satu blok, melainkan ditemukan berjauhan satu dengan kontainer lainnya. Itu membuat tim harus menambah waktu dalam melakukan pemeriksaan kontainer. Hampir 2 jam pencarian, keseluruhan kontainer baru bisa ditemukan. 4 kontainer berisi masing-masing 20 ton minyak goreng. Berarti stok minyak goreng Timika aman untuk beberapa pekan ke depan. Kabid Perdagangan Disperindak Mimika Selvina Papang mengatakan, untuk memastikan minyak goreng telah tiba di Timika, perlu dilakukan inspeksi. Selvina menambahkan, pihaknya mendapat informasi bahwa kontainer tersebut baru 2 hari turun dari kapal. Pihaknya akan mencari tahu kenapa barang tersebut tidak segera dibongkar. Akan mendalami apa penyebab barang tersebut belum didistribusikan. Apakah ada unsur kesengajaan atau ada kendala teknis dalam bongkar barang? Kata Selvina, di Timika sedikitnya ada 8 distributor minyak goreng. Dan kekosongan minyak goreng bukan karena ditimbun oleh pedagang, melainkan memang distributor dijatah pembeliannya oleh pabrik. Iya, kita berharap bahwa barang ini segera didorong ke Timika supaya bisa disalurkan ke masyarakat. Kalau sekarang di distributor di Timika rata-rata kosong. Adapun yang ada di distributor sekarang yang kemasan-kemasan kecil. Terus bimoli yang cuma berapa hari, sekitar 3 hari, ada 10 ton lebih, langsung sudah tersalur semua. Habis. Ya, jadi untuk update hari ini sudah habis. Tapi katanya belum pasti sih, sudah sementara ada yang sudah didorong ke kota tadi. Sekarang kami kalkulasi yang ada di pelabuhan ini berapa. Yang jelas yang sudah kita dapat datanya tadi itu sekitar hampir 80 ton lah. Artinya untuk kebutuhan beberapa saat yang akan datang itu sudah bisa di pasaran lah, sudah bisa meramaikan. Kalau di gudang-gudang itu, di gudang-gudang sampai ada kemarin itu memang rata-rata kosong. Ya, adapun yang beberapa hari yang lalu ada data ke kami untuk stok rata-rata sudah dibawa ke retailnya. Ya. Ada indikasi itu Kak Ibu? Misalnya kayak menimbun untuk supaya barang langka di pasar, harga melambung begitu. Kalau sejauh ini memang kami awalnya kan dari distributor periksa gudang, untuk sementara belum ada. Makanya kenapa kita tembaknya ke sini. Kami sudah pegang ini packing listnya, yang mana yang kontainer yang muat minyak goreng dari Januari.
Setelah kita dapat tadi rata-rata yang baru masuk aja yang masih belum bongkar, baru 2 hari dibongkar dari kapal. Tapi Jadi tidak ada yang memang sengaja kayak ditahan lama di pelabuhan. sejauh ini itu sebenarnya yang kita cari bahkan dari Desember kami punya packing list yang kita lagi jalan telusuri, tapi kan rata-rata setelah di cross check datanya ke pihak spill juga rata-rata sebagian besar itu sudah dibawa kembali. Kalau sudah dibawa kembali artinya kan sudah dibongkar isinya. Kontainernya yang Iya, kontainernya sudah dibawa kembali ke Surabaya. Isinya sudah Iya, disalurkan. sudah kan? disalurkan. Iya. Kalau untuk memastikan bahwa yang dibongkar dari pelabuhan ini dari kontainer memang sampai di gudang, Nah, bisa siapa tahu ada gudang-gudang tersembunyi begitu? kalau itu saya pikir rata-rata gudang distributor yang kami tahu, kami turun inspeksi sudah 2 minggu ini kami turun, kami juga bertanya. Contohnya ya mulai 3 hari kebelakangan ini kami bertanya juga ada ndak barang yang mau masuk. Memang ada yang sudah menyampaikan ada kemungkinan di antara yang sekarang ini dan sebentar ada 4 kontainer lagi yang akan dibongkar. Yang tol laut yang mau masuk sebentar di Sigmas masih di Muara, harusnya sudah ini tapi karena gelombang belum bisa rapat di sini. Oh, itu juga memuat minyak goreng? Iya, itu? ada 4 kontainer minyak goreng di atas. Berapa ton yang termasuk? Rata-rata sih kalau yang standar begini 20 ton, tapi mungkin tidak full sekali kan, hitungan kubik juga. Tapi kalau mereka pelaku usaha ini mengisinya cuma 16 ton kan rugi, tetap dia akan bayar utuh mau full atau kurang, yang pasti mereka akan maksimalkan hampir kurang lebih itu 20 ton. Ya mudah-mudahan sih ada yang sampai 18 ton, ada yang tergantung kemasannya juga, cara ngaturnya di dalam. Kalau situasi normal Ibu, situasi normal itu kebutuhan kita di Timika berapa sih minyak goreng itu? Kalau minyak goreng di Timika itu sih fluktuatif ya, tapi sekitar 300-an ton untuk sebulan. 300 ton. Iya. Itu Karena kan kebanyakan juga minyak goreng di kita itu kan dibawakan juga. Ada yang ke Wamena, ke pegunungan. Kita kan di wilayah-wilayah kita ini jadi hub ya, pelabuhan hub di Pemako ini. Jadi kalau macam sembako kita tidak bisa juga membatasi saudara-saudara kita yang di kabupaten lain untuk mengakses itu, karena memang tidak dijatah per kabupaten. Oh. Dengan Karena tingginya kebutuhan minyak goreng di Timika hingga 300 ton per bulan, sementara pembelian dibatasi oleh pabrik, membuat stok di gudang distributor untuk saat ini mengalami kekosongan. Namun, jika ditemukan oknum distributor yang sengaja melakukan penimbunan, maka sudah pasti akan berhadapan dengan hukum. Dia pemakai pengedar juga kan? Nah ini yang termasuk. Dia pemasok. Karena kebutuhan minyak menjadi sangat vital di masyarakat, Disperindak terus memantau peredarannya di pasaran agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Semoga polemik kelangkaan minyak goreng segera bisa berakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel ini ya.